Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dosen Siti Hoirunisa MPDI selaku dosen mata kuliah pembelajaran akidah akhlak SD atau MI dan teman-teman kelas PGMI 4E yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keselamatan sampai saat ini. Tak lupa juga selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Akidah Akhlak kelas PGMI 4D akan menyampaikan materi tentang hakikat pembelajaran akidah akhlak. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Maira Dwi Lestari, yang kedua, Tatimatul Fitriati Nisa, yang ketiga, Naimul Kalimah. Definisi akidah akhlak. Akidah secara umum adalah kepercayaan, keyakinan, keimanan, keyakinan secara mendalam dan benar lalu merealisasikannya dalam perbuatannya. Definisi akidah akhlak yang mana akhlak merupakan kata tunggal dari bahasa Arab khuluq. Akhlak merupakan pengertian dari bahasa Arab yang berarti budi pekerti luhur. Akhlak juga dapat diartikan sebagai ilmu dalam mempelajari perilaku manusia baik berupa tata krama maupun tata sila. Jadi, yang dimaksud akidah dan akhlak saling berkaitan. Konsep mempelajari akidah akhlak di madrasah adalah suatu pernyataan sekaligus gambaran dasar dalam mempelajari suatu ikatan dan keyakinan dasar kehidupan beragama sehingga diharapkan dapat melahirkan budi pekerti dan akhlakul karimah pada peserta didik. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa antara akidah Islam dengan akhlakul karimah memiliki hubungan yang erat. Akhlak merupakan cerminan dari akidah. Akidah yang baik akan melahirkan akhlak yang baik dan sebaliknya. Akhlak yang baik akan melahirkan akidah yang baik pula. Hakikat pembelajaran akidah akhlak. Hakikat pembelajaran akidah akhlak adalah bagian dari proses pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk mempersiapkan siswa agar mempunyai iman serta akhlakul karimah melalui pengajaran dan pembiasaan. Hubungan antara akidah dan akhlak adalah akidah sebagai ilmunya dan akhlak sebagai praktiknya. Pada hakikat pembelajaran akidah akhlak, salah satu bagian mata pembelajaran pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik agar mempunyai akhlakul karimah dalam hidupnya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, pelatihan, dan penggunaan pengalaman dan pembiasaan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya siswa belajar mata pembelajaran akidah akhlak adalah untuk menanamkan akhlakul karimah dalam pribadinya masing-masing dalam proses belajar mengajar pada khususnya dan dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya. Pembelajaran akidah akhlak adalah upaya sadar untuk memberikan kemampuan dasar pada siswa tentang akidah Islam untuk mengembangkan kehidupan beragama sehingga menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang ketiga yaitu konsep dasar pembelajaran akidah akhlak. Konsep dasar pembelajaran sendiri merupakan sebuah rancangan awal pemikiran yang akan dijadikan pedoman dan dikembangkan dalam pembentukan pengetahuan secara ilmiah yang di dalamnya terdapat uraian tentang proses pembelajaran dan perkembangan pembelajaran. Ada 3 aspek konsep dasar pembelajaran dalam akidah akhlak, yaitu yang pertama dari dasar psikologis, yang kedua dasar filsafat, dan yang ketiga dasar sosiologis. Yang pertama, dasar psikologis. Secara dasar ini, akidah akhlak bukan serta-merta hanya pelajaran atau mata pelajaran yang hanya bertumpu pada teori, namun akidah akhlak bertumpu pada pembiasaan,
dan penerapan dari materi-materi yang telah ada. Akidah akhlak ini mengajak manusia untuk meningkatkan iman kepada Sang Penciptanya, dan dalam akhlak kita dibentuk menjadi manusia atau hamba yang terbaik menurut agama Islam. Karena sesuai dengan fitrah manusia, yaitu mereka akan mengikuti hati nuraninya, di mana mereka akan berkata bahwa mereka perlu mencari zat untuk bersandar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah merupakan penguasa manusia serta penguasa alam semesta. Jadi peran akidah akhlak yaitu menuntun atau membantu kita dalam mencapai keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu dasar filsafat. Para filosofis berharap dengan segala kebenaran yang ada di alam semesta ini bisa dinikmati oleh manusia, serta menyadari bahwa alam semesta ini ada yang menciptakannya. Maka peran adanya akidah akhlak di sini membantu kita untuk mengimani bahwa Allah lah yang telah menciptakan serta menguasai alam semesta ini. Yang ketiga, dasar sosiologis. Dari sudut pandang agama Islam, hakikatnya manusia dalam fitrahnya memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan orang lain, karena mereka tidak akan bisa hidup tanpa adanya orang lain di sekitarnya. Salah satu alasan yang mendorong untuk melakukan sosialisasi yaitu untuk menjamin serta mempertahankan hidupnya. Di dalam interaksi sosial tersebut, manusia memerlukan akhlak dan akidahnya untuk mempertahankan keimanan dan memperbaiki atau mengatur sikapnya. Sikap ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi, konsep dasar pembelajaran akidah akhlak merupakan usaha untuk membangun dan membimbing peserta didik atau manusia menjadi hamba Allah yang baik. Pembelajaran akidah akhlak ini bertujuan untuk membentuk siswa yang beriman, bukan hanya masalah pemahaman, namun juga praktik dan pembiasaannya. Materi yang keempat adalah karakteristik pembelajaran akidah akhlak. Mengajar menempatkan guru sebagai pemeran utama yang memberikan informasi kepada siswa. Maka dalam pembelajaran, guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, memanage berbagai sumber dan fasilitas untuk dipelajari siswa. Karakteristik mata pelajaran akidah akhlak dimaksudkan adalah ciri-ciri khas dari mata pelajaran tersebut jika dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya dalam lingkup pendidikan agama Islam. Untuk menggali karakteristik mata pelajaran akidah akhlak bisa bertolak dari pengertian dan ruang lingkup pelajaran tersebut serta tujuan dan orientasinya. Dapat dipahami bahwa ciri-ciri khas karakteristik pembelajaran akidah akhlak adalah yaitu 1. Pembentukan keyakinan atau keimanan yang benar dan kokoh pada diri siswa terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Yang kedua, proses pembentukan tersebut dilakukan melalui 3 tahapan sekaligus, yaitu 1. Pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap akidah yang benar atau rukun iman, serta mana akhlak yang baik dan buruk terhadap diri sendiri, orang lain, dan alam lingkungan yang bersifat pelestarian alam, hewan, dan tumbuh-tumbuhan sebagai kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, penghayatan siswa terhadap akidah yang benar atau rukun iman, serta kemauan yang kuat dari siswa untuk mewujudkannya dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. Yang ketiga, kemauan yang kuat atau motivasi iman dari siswa untuk membiasakan diri dalam mengamalkan akhlak yang baik dan meninggalkan akhlak yang buruk, baik dalam hubungannya dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungannya. Yang ketiga, pembentukan akidah akhlak pada siswa tersebut berfungsi sebagai
upaya peningkatan pengetahuan siswa tentang akidah akhlak, pengembangan atau peningkatan keimanan dan ketakwaan siswa, perbaikan terhadap kesalahan keyakinan dan perilaku, perbaikan terhadap kesalahan keyakinan dan perilaku, dan pencegahan terhadap akhlak tercela. Yang kelima, ada ruang lingkup pembelajaran akidah akhlak. Ruang lingkup akidah dibagi menjadi 4 atau biasa disebut papat oleh Hasan al-Banna, yaitu yang pertama ada ilahiyat. Ilahiyat merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, baik sifat wajib, sifat jaiz, dan asmaul husna. Dan yang kedua ada nubuat. Nubuat itu segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasul atau utusan Allah, kitab suci, mukjizat, nama-nama nabi, nama Rasul, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada ruhaniyat. Ruhaniyat ini merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruh atau hal-hal yang metafisik. Dan yang keempat ada samayat, yaitu segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui samya, atau yaitu hanya bisa diketahui dengan dalil Allah, dalil nakli, Al-Quran maupun sunnah. Contohnya seperti surga neraka, alam barzah, akhirat, dan lain-lain. Secara garis besar, akidah berisi aspek pelajaran guna menanamkan pemahaman dan keyakinan terhadap akidah Islam, sebagaimana yang terdapat di rukun iman dan hal-hal dalam tauhid. Tauhid sendiri dibagi menjadi 2, yaitu rububiyah dan uluhiyah. Sedangkan akhlak, yaitu meliputi akhlak terpuji, yaitu ada hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam lingkungannya. Jadi, ada 3 ruang lingkup akidah akhlak atau hubungan-hubungan, yaitu yang pertama hubungan vertikal antara manusia dan Allah atau biasa disebut dengan hablum minallah. Dan yang kedua hubungan horizontal, yaitu manusia dengan manusia atau disebut hablum minannas. Dan yang terakhir antara hubungan manusia dengan alam semesta atau lingkungan sekitarnya. Itu tadi serangkaian materi presentasi dari kelompok kami. Semoga yang kita presentasikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.